Rasul Paulus berkata bahwa ia senang dan rela dalam kelemahan, dalam penghinaan, dan dalam kekurangan. Bagaimana mungkin? Tolong jelaskan. Adakah seseorang di dunia yang akan senang dalam penghinaan, kekurangan, dan kelemahan? Mengapa? Secara manusia, tidak seorang pun senang dalam hal ini tentunya. Namun secara rohani dan bagi Kristus, ia mengatakan itu. Ia berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, karena ia berkata secara langsung sebelum itu supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan sesudah itu ia berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dan ia berkata di sebuah tempat lain di surat Filipi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ia menganggap bahwa sebanyak kita bersukacita dalam percaya Kristus, kita bersukacita sebagai orang-orang percaya saat dianiaya demi Kristus. Problemnya apakah penghinaan membuat orang bersukacita? Tentu bukan. Segala penghinaan dan hal ini tidak membuat orang bersukacita, tetapi demi Kristus itu adalah suatu kehormatan. Dan kelemahan yang ia maksudkan di sini adalah kelemahan manusia, karena firman tidak memaksudkan dosa, melainkan itu berarti kelemahan manusia, kerapuhan manusia, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dan ia menambahkan sebuah alasan lain, katanya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Seperti telah ia katakan sebelumnya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Selemah yang saya rasakan pada saat itu, ini membuat saya lebih menggantungkan diri saya pada Tuhan dan memberi saya lebih banyak kesatuan rohani. Jadi ia berkata bahwa ia menikmati hal ini, itu hal yang sangat menyenangkan. Setiap kali saya merasa tertekan, saya menyerahkan diri pada Tuhan dan menjauh lebih banyak kasih karunia dan menjadi kuat dalam Tuhan. Anda tahu saudara Ishak, saya selalu membayangkan duri itu sebagai suatu kesulitan. Dan Paulus selalu berdoa bagi duri itu. Berapa kali ia berdoa? 3 kali. 3 kali. Yang pertama kali tidak ada jawaban. Yang kedua, tidak ada jawaban. Ketiga, tidak ada jawaban. Lalu ia paham. Tuhan lebih suka membiarkan duri itu tetap ada, tetapi ia akan memberi kasih karunia. Dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Saat kasih karunia datang, bukan hanya kasih karunia itu berurusan dengan duri itu, tetapi juga menutup duri itu sebagai penghinaan dan kekurangan. Saya selalu berkata bahwa ada sesuatu yang disebut karya Allah bagi saya, dan karya Allah di dalam saya. Pekerjaan Allah bagi saya adalah untuk berdoa bagi suatu masalah tertentu dan Tuhan menjawab dan bertindak dengan intervensi dan mengangkat duri itu. Namun kadang Allah mengizinkan duri itu tetap tinggal sehingga ia tetap bekerja, sehingga saya mampu hidup dalam sakit penyakit atau kesulitan dan tetap berbahagia. Dikatakan apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dan inilah mujizat kekristenan, mujizat kasih karunia. Orang-orang terbaring di tempat tidur tetapi tetap berbahagia. Ada orang yang dalam kesusahan dan di penjara namun mereka tetap bahagia. Tuhan tidak mengangkat duri itu, tetapi ia memberi kasih karunia kepadanya yang cukup untuk bisa menanggungnya. Seringkali kita kehilangan hubungan dengan kasih karunia ini. Ada pertanyaan? Dalam ayat 12 ia berkata, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, tanda, dan mujizat. Pada akhirnya orang-orang yang akan memberitahu Kristus, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Kristus akan mengatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dapatkah rasul-rasul palsu mengadakan berbagai tanda ajaib, sementara ia berkata di sini bahwa tanda ajaib dijadikan para rasul yang sejati. Baik, Paulus menegaskan bahwa ia adalah seorang rasul, karena ada karunia-karunia yang meneguhkan pembicaraan pada fase peletakan dasar yang adalah karunia-karunia mujizat yang dilakukan olehnya. Namun kita juga tahu bahwa Tuhan telah berkata bahwa ada orang-orang yang akan mengadakan tanda-tanda ajaib dan mengadakan mujizat, tapi Tuhan tidak kenal mereka. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mujizat itu berasal dari Tuhan ataukah bukan? Sebelumnya dalam pasal 11 Paulus berkata tentang orang-orang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ada perbedaan antara rasul-rasul Kristus dengan mereka yang menyamar atau mengubah diri mereka menjadi rasul-rasul Kristus. Mulanya mereka mungkin meniru perbuatan Allah atau tindakan para rasul dan inilah misi setan. Namun Paulus sebenarnya telah membicarakan 3 hal ini, tanda ajaib, tanda heran, dan mujizat. Karena ia telah membawa mereka langsung dari Tuhan untuk meneguhkan dengan mereka firman atau pesannya. Mereka berdampak bagi kehidupan orang-orang yang melihat atau terkait dengan yang mereka lihat dan mereka dengar. Baik. Semua yang menuntun pada kemuliaan Tuhan, silakan. menuntun pada kemuliaan Kristus. Benar. Hal yang dari Tuhan menuntun kepada kemuliaan Kristus, dan hal yang bukan berasal dari Tuhan, tapi menjauh rupa tindakan Tuhan menuntun pada kemuliaan manusia. Kami paham dari Alkitab bahwa ada beragam sumber untuk segala yang disebut tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Namun tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat dibutuhkan dalam fase peletakan dasar untuk meneguhkan dasarnya. Dasarnya diteguhkan oleh berbagai tanda ajaib dan juga mujizat. Dan kita juga telah tahu bahwa ada sumber-sumber lain untuk berbagai tanda ajaib dan mujizat seperti para ahli sihir Firaun yang meniru apa yang dilakukan Musa. Kitab Wahyu memberitahu kita tentang sebuah karakter yang akan datang setelah pengangkatan gereja, yang akan mengadakan berbagai tanda ajaib dan mujizat dan ia akan menipu mereka yang hidup di bumi.
Bagaimana kita bisa yakin jika ada yang sesuai dengan firman dan yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus? Dan terkadang, efeknya adalah efek dari firman dan nama Kristus. Saya akan memberi contoh. Jika Anda memasuki apotik dan berkata bahwa Anda ingin suatu obat tertentu, apotekernya memberikan pada Anda. Dan di saat kedua, wakil apotekernya memberikan kepada Anda. Apakah efek obat itu berubah? Dengan mengubah orang yang menyerahkan obat itu? Tidak berubah. Mengapa? Karena bahan aktifnya ada di obat itu. Jadi terkadang, nama Tuhan Yesus Kristus mempunyai sebuah efek yang bahkan jika orang-orang yang menyatakan nama ini adalah nabi-nabi palsu bukan karena mereka benar atau baik, tetapi karena kuasa dan efektifnya nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, dan ia menjawab bahwa ia tidak mengutus mereka.